Di mana ini? Saya tidak mati. Nak, lihat. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Saya tahu. Ginseng mendalam ribu tahun kan? Bagaimana kamu tahu? Saya sudah menonton episode ini. Tentu saja saya tahu. Ayah anak punya koneksi telepati. Hei Nak, bukankah kamu menyukai nona muda dari keluarga Su? Kamu ambil ginseng mendalam di sana. Ayah bantu hubungi Dokter Dewa Ye. Ketika kamu menyelamatkan kakeknya, dengan bantuan yang sangat besar ini, mengapa kamu harus khawatir dia tidak akan... Saya tidak akan pergi bahkan jika saya mati. Cepat pergi, cepat mati. Transmigrasi jadi anak konglomerat. Tidak bisakah saya menikmati hidup saya dengan benar? Mengapa memprovokasi protagonis? Sistem penjahat takdir diaktifkan. Karena para pemilik sistem di dunia ini telah melakukan banyak perbuatan jahat, menimbulkan murka langit dan kebencian rakyat. Host harap singkirkan keempat pemilik sistem. Rabat, Dokter Dewa, Dewa Memasak, Raja Abadi, 4 pemilik sistem. Aku. Jika misi gagal, dihapus permanen oleh pemilik sistem. Berhasil berarti kembali ke dunia nyata dan mendapatkan semua hadiah yang kau miliki. Anda ingin saya melawan 4 sistem. Mengapa Anda tidak meminta saya saja untuk mendapatkan daging Tang Sanzan untuk Anda? Bunuh saja saya sekarang. Nah, ada apa denganmu? Wow, selama kau bisa mengganggu para pemilik sistem, plot dan peluang asli, dapat sebagian keterampilan mereka. Asal hancurkan keberuntungan takdir mereka, kau bisa merebut sistem mereka. Saya tidak akan pergi. Melawan satu persatu saja sudah cukup buruk. Lawan 4 sistem sekaligus. Mereka memiliki peluang tak terbatas untuk gagal. Tetapi saya hanya punya 1 nyawa. Lolos tipis dari kematian. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi apapun yang kau katakan. Host adalah penjahat takdir. Bahkan jika kau tidak menentang protagonis lain yang memiliki sistem, mereka akan tetap datang mencarimu dan melenyapkan host. Jadi, aku mati bagaimanapun juga. Mohon host selesaikan misi. Sistem sialan. Sepertinya kau kejam. Nak, kenapa kamu melamun? Jika kamu pergi terlambat, maka Sujiaro itu, dia tidak mungkin membuatmu berlutut di luar pintu lagi kan? Jika itu benar-benar terjadi, aku ayahmu ini harus mengganti rugi dengan pesanan puluhan juta. Bantu bujuk dia bahagia. Baiklah, aku akan pergi. Tapi kali ini, aku tidak akan menjadi pelamarnya lagi. Lama tidak bertemu. Ini. Apakah ini kehidupan orang kaya? Tuan muda yang Itu benar-benar luar biasa. Hei, Tuan muda yang, kamu di sini. Bagaimana? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan hari ini demi memenangkan hati kakak ipar? Anak buah nomor 1-ku. Meskipun dia mati lebih dulu dariku, tapi itu juga karena hasutannya bermusuhan dengan 4 protagonis. Lihat, kakak ipar ada di sini. Kakak ipar hari ini benar-benar cantik, seperti yang diharapkan dari keluarga Su. Nona muda Su, dia benar-benar memiliki paras tenggelamkan ikan jatuhkan angsa, penampilan buat bular dan bunga malu. Halo, Ye Chen ini jelas punya uang. Namun dia masih sengaja kenakan seragam keamanan di acara begini. Dia jelas sengaja mencoba membuat orang jijik. Tapi kali ini ginseng mendalam 1000 tahun itu, aku tidak akan membiarkanmu menggunakannya untuk keuntunganmu sendiri. hei, dari mana datangnya bajingan ini? Apakah kamu seorang satpam, punya hak untuk berbicara di sini? Tidak mungkin, menurut karya aslinya. Bagian plot selanjutnya adalah Ye Chen mengungkapkan identitasnya, lalu pamer dan mempermalukan semua orang. Tak biarkan dia ikuti plot asli. Baiklah Dokter Dewa Ye, berhentilah berpura-pura. Kamu mengenalku. Dokter Dewa Ye. Jadi kamu adalah Dokter Dewa Ye. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi. Benar, aku adalah
Jenius medis. Dokter Dewa Yi yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Yi Chen. Nona Su, aku datang kali ini khusus untuk mengobati tuan tua keluargamu. Benarkah? Bukankah keluargaku menghabiskan 20 juta untuk mengundangmu mengobati kakek Sujaro? Bagaimana bisa ketika keluar dari mulutmu seolah kau datang secara khusus atas kemauanmu sendiri? Ye Chen, jika kau bisa mempertahankan kepura-puraan hari ini, aku akan memakai nama keluargamu dalam karya aslinya karena sengaja pakai seragam keamanan. Aku ingin mengusirmu. Begitulah cara kita menjadi musuh. Selain itu uang keluarga bayar untuk pengobatanmu. Dan ginseng mendalam ribu tahun kau kantongi diam-diam. Kau menfitnah reputasiku dan melukis dirimu sebagai orang baik. Kali ini, lihat aku menghabisimu. Ini sebenarnya begini, keluarga yang itu memang benar-benar punya permintaan padaku. Sedangkan aku hanya secara simbolis mengambil sedikit biaya. Namun kedatanganku ke perjamuan ini, kali ini, aku benar-benar datang secara sukarela. Tapi yang Tian kau generasi kedua kaya. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku? Kau terus-menerus mengganggu Nona Su. Kenapa kau belum inyah juga? Apa yang kau katakan? Dokter Dewa. Kakek, tolong cepat bangun. Aku membawa dokter Dewa Ye untuk mengobati penyakitmu. Kakak ipar, bukankah tuan muda yang mengatakan Dokter Dewa diundang Tuan Yang? Serahkan padaku. Tuan tua. Nadimu kacau. Dan 5 aliran darah tersumbat. Jika aku tidak datang hari ini, paling lama dalam 1 hari, Tuan tua tidak akan tertolong lagi. Dokter Dewa Ye, apakah Anda punya solusi? Ya, Apa yang dilakukan bajingan ini di sini lagi? Yang Tian. Serahkan ginseng mendalam 1000 tahun itu. Tunggu tidak. Bukankah kau seorang dokter dewa? Mengapa kau meminta obat dariku? Hei Yang. Kau mengundangku untuk bertindak. Jadi bahan obat yang kau siapkan. Bukankah logis dan wajar digunakan olehku? Lagi pula tuan tua ini sekarang sakit parah. Apakah kau bahkan tidak mau membantu? Apakah kau masih punya hati nurani? Tunggu tidak. Tunggu sebentar. Kau mengaku sebagai dokter dewa. Tetapi kau bahkan tidak punya obat. Aku membayar agar kau mengobati penyakit ini. Dan kau masih menuntutku menyediakan obat untukmu. Obat milikku ini bernilai lebih dari 1 miliar. Kamu bilang kasihnya harus kasih begitu saja. Uang ini, kau ganti rugi padaku. Benar. Dokter Dewa Yi ini sangat sombong. Tapi kita belum lihat dia bertindakan. Dia terus-menerus memikirkan ginseng mendalam 1000 tahun milik Tuan Muda Yang. Bukankah dia hanya penipu obat? Kurasa itu sangat mungkin. Lihatlah usianya. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang tahu obat. Sialan. Mencoba memaksaku secara moral. Selama aku tidak punya moral, tidak ada yang bisa memaksaku. Kau mengatakan semua ini. Mungkinkah tanpa ginseng mendalam milikku, kau tidak bisa menyembuhkan penyakitnya? Mana mungkin? Aku adalah dokter dewa. Kalau begitu sembuhkan dia. Baiklah, kalau begitu mari kita bertaruh hari ini. Jika aku mampu untuk menyembuhkan tuan tua, adik kau harus memberi ginseng mendalam 1000 tahun itu padaku. Tunggu tidak. Kau ayahku. Jadi aku harus melakukan apapun yang kau mau. Kau terus-menerus mencoba mempertaruhkan ginseng mendalam 1000 tahun bernilai miliarku. Jika kau ambil tak sembuhkan. Aku. Bukankah kita dengar sebelumnya bahwa Tuan Muda Yang adalah penjilat nona muda keluarga Su? Tapi hari ini dia tidak terlihat seperti itu. Aku sudah bilang sebelumnya, Tuan Muda Yang putra orang kaya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang menguntit seorang wanita kan? Di kehidupan sebelumnya, karena taruhan, kau tipu demi ginseng mendalam 1000 tahun. Kali ini, kau pikir aku masih sebodoh itu? Cukup, hentikan pertengkaran kalian berdua. Yang Tian, bukankah kau selalu menginginkan untuk memilikiku? Aku berjanji padamu, selama kau menyelamatkan kakakku, aku akan menikahimu. Keluarga yang terhormat, menyandang nama orang terkaya, namun menggunakan metode tercela seperti itu untuk memaksa seorang wanita. Kau yang bermarga Yang, kau sudah membuka jalanmu menuju kematian. Aku ingat dalam karya aslinya, tidak ada ginseng mendalam 1000 tahun, dan dia tidak bisa menyembuhkan kakek Sujaro. Hari ini selama Sujaro dibuat kecewa padanya, aku bisa menghindari alur cerita aslinya. Ye Chen, kau tamat hari ini. Aku memaksanya. Dia jelas mengatakan ini sendiri. Ye Chen, bukankah kau seorang dokter dewa? Keberuntungan lawan takdir milikmu. Pergi dan sembuhkan dia. Jika kau menyembuhkan orang itu, kau juga bisa memenangkan sang jelita. Alangkah indahnya. Tanpa ginseng mendalam 1000 tahun, dengan kemampuan saya saat ini, saya hanya bisa menahannya paling bantar.
Mustahil baginya untuk bangun. Kecuali, Apakah kau tidak mampu? Aku lihat gelar dokter dewamu. Tidak sehebat itu. Ye Chen, aku lihat kau tak punya ginseng mendalam 1000 tahun. Bagaimana kau akan menyembuhkannya? Jika kau tak sembuhkan Tuan Tua Su hari ini, perangmu sebagai protagonis juga akan berakhir. kau memaksaku. 10 jarum hantu ilahi. Jarum pertama Renshong, kedua Xiaoshan, jarum ketiga Yinbai, keempat Ling Lian, jarum kelima Shan Mai, keenam Feng Fu, jarum ketujuh Jia Che, kedelapan Cheng Jian, jarum kesembilan Lao Gong, ke-10 Xiang Xin. Bangun. 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 Tidak mungkin. Dia bisa tanpa ginseng mendalam 1000 tahun. Dia benar-benar curang. Apa-apa aku sudah bangun. Kakek Anda sudah bangun. Anda membuat Jaru takut setengah mati. Benar kakek? Itu dia, Dokter Dewa Ye yang menyelamatkan Anda. Ini hanyalah masalah sepele. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Keahlian muda luar biasa. Telah kau jadi bakat luar biasa. Tidak seperti orang tertentu. Orang tua, jika kau membenciku, maka bayarlah aku biaya sebesar 20 juta. Konsultasi dokter dewa. Yang Tian, bagaimana bicara ke orang tua? Orang tua baru pulih sakit. Tak mengerti hormat tua sayang muda. Anak yang baik. Begitu layak gelar dokter dewa. Ye Chen, aku pikir keterampilan medismu hanyalah biasa-biasa saja. Apa maksudmu? Dasar kau tak berguna. Layak komentari keterampilan medis saya. Jika keterampilan medismu begitu hebat, mengapa aku belum melihat izin praktik medismu? Izin. Praktik kedokteran. Saya Ye Chen. Menguasai teks medis pada usia 3 tahun. Belajar 10 jarum hantu ilahi usia 9. Dan pada usia 20 tahun, saya sudah terkenal secara global. Apakah kau punya izin praktik medis? Kau. Usia 20 keliling kian agung. Perpanjang hidup pejabat bangsawan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, saya menjadi terkenal secara global. Apakah kau punya izin praktik medis? Aku. Dengan keadaan sekarang, meminta layanan saya sangatlah sulit. Kemanapun saya pergi, semua orang hormati saya. Apakah kau punya izin praktik medis? Bisakah kau berhenti menyebut hal tak berguna itu? Apakah kau tahu siapa guru saya? Siapa gurumu? Guru saya adalah kepala semua tabib saat ini. Tabib pribadi bagi raja. Dokter Dewa Hua Huaishong? Apa? Dia benar-benar murid dari Dokter Dewa Hua. Pantas saja. Pantas saja meskipun usianya masih muda, dia memiliki keterampilan medis seperti itu. Sehebat itu. Bagaimana? Apakah kau takut sekarang? Lalu, apakah gurumu punya izin praktik medis? Tidak. Puas sekarang. Kau. Terdeteksi host. Berhasil menyebabkan protagonis sistem menderita keruntuhan hati Dao. Hadiah akan segera dikeluarkan. 30% dari keterampilan medis Ye Chen. Dia tidak bisa mengatasi hanya ini. Ye Chen ini terlalu rapuh mentalnya bukan? Anda tidak memiliki izin praktik medis. Kalau begitu Anda melanggar hukum, tahukah Anda? Halo, apakah ini Biro Pengawas Medis? Saya melaporkan, seseorang sedang praktik kedokteran tanpa izin. Alamatnya di praktik kedokteran tanpa izin. Itu bukan kejahatan kecil. Tunggu saja untuk dikurung. Apakah kau tidak punya rasa malu? Di seluruh Kian Agung ini, siapa yang tidak tahu nama Dokter Dewa Ye? Apa? Menjadi terkenal sudah cukup. Praktik kedokteran tanpa izin tetaplah praktik kedokteran tanpa izin. Kata-kata ini, sampaikan kepada Biro Pengawas Medis. Kau, siapa yang berpraktik kedokteran tanpa izin? Itu dia, orang ini praktik kedokteran tanpa izin. Dia sudah mengakuinya. Cepat tangkap dia. Tidak, tak pernah lukai bunuh siapapun. Apakah kau telah melukai siapapun atau tidak? Bawa kau kembali ke biro. Kita akan tahu setelah penyelidikan. Ikutlah denganku. Aku akan lihat hari ini siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Tuasu. Aku tidak peduli apakah Ye Chen punya itu. Sertifikat apa itu ya? Tapi dia menimbulkan penyakitku. Bagaimana jika dia tidak punya lisensi? Aku Su Guosheng menjamin orang ini. Kalau ada masalah aku yang tanggung jawab. Tapi Tapi apa? Hanya jika ada apa-apa,
Suruh kepala biru kalian datang mencariku. Apakah kau dengar itu? Mengandalkan trik fisik seperti itu, kau masih berayal berharap menjatuhkanku. Dengan perlakuan yang saya terima sekarang, tak bisa kejar meski seumur hidup. Aku. Cukup. Ucap kewargayan. Aku orang tua ini tidak ingin melihatmu. Kau harus cepat pergi. Apakah kau dengar itu? Mereka menyuruhmu pergi. Sampah tetaplah sampah. Seseorang sepertimu, apakah kau layak mengejar Jiarok? Apakah kau layak? Yang Tian, tak tahu sebab perubahanmu hari ini. Atau untuk apa itu? Tapi hari ini, keluarga Shu tidak menyambutmu. Pengawal, kawal tamu ini keluar. Merusak rencana saya. Kau pantas mati. Jarum ini menargetkan titik kematianmu. Mengambil nyawa anjingmu. Dia sungguh di depan begitu banyak orang. Ingin membunuhku. Gawat. Persiapan hadiah selesai. 30% keterampilan The medis film was Yichan didistribusi. translated and narrated by M Media. Aneh saya meleset. Atau apakah anak ini punya kemampuan nyata? Tidak mungkin. Itu pasti kebetulan. Medis Chen sangat mendalam. Saya ingin melihat. Apa sebenarnya yang salah dengan Tuan Tua Su? Ye Chen, inikah yang Anda sebagai dokter dewa lakukan untuk mengobati orang? Anda benar-benar mengutamakan muka. Sama sekali tidak punya batas moral. Yang Tian, apa maksudmu? Apa maksudmu? Hadapi mati masih jebak aku. Dia mengetahuinya? Tidak mungkin. Dia tidak punya kemampuan medis. Sama sekali tidak mungkin untuk melihatnya. Yantian, apa yang kau coba lakukan? Penyakit Tuan Tua Su pada dasarnya tidak disembuhkan. Tidak sembuh. Tidak sembuh. Kau bicara omong kosong. Orang tua ini penuh hidup semangat. Bagaimana mungkin aku tidak sembuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar melihatnya. Tidak mungkin. Jarum 10 hantu ilahiku. Selain aku dan guruku, bagaimana mungkin orang lain bisa mengetahui kebenarannya? Tuan Tua Su, apakah Anda tahu tentang puncak kematian? Rally terminal. Rally terminal. Rally terminal. Rally terminal. Oh, apa maksudmu? Ye Chen, pada dasarnya tidak menyembuhkan Tuan Tua Su. Dia hanya menggunakan teknik akupuntur untuk merangsang potensi daya hidup Tuan Tua Su, menciptakan ilusi pemulihan sementara. Dengan langkah seperti itu, Tuan Tua Su akan kehilangan 10 tahun dari umurnya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Tuan Ye, dia sama sekali bukan orang seperti itu. Aku orang tua ini baik-baik saja sekarang. Kau, cepatlah dan ingat. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan tahu jika kita bertanya. Ye Chen, saya benar. Aku. Kau bicara omong kosong. Ini jelas kau yang menjebakku. Kakek. Bantu Tuan Tua duduk. Baiklah. Ya Chen, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ini. Ya Chen, kau sebaiknya memberiku penjelasan. Apakah yang Tian? Seperti yang dia katakan. Ini semua dia. Ini semua perbuatannya. Ini semua karena dia. Dia tak beri ginseng mendalam 1000 tahun ke kakek tua. Kakek tua itu kekurangan bahan obat untuk memulihkan kesehatannya. Dan itulah yang menyebabkan ini. Jadi itu berarti Anda mengakui bahwa tanpa ginseng, Anda tidak bisa menyembuhkan Tuan Tua. Tidak, aku. Lihat itu, praktik kedokteran tanpa izin. Sekarang orang itu mendapat masalah. Mengapa Anda tidak cepat-cepat tangkap dia? Tapi, Berhenti mengatakan tapi. Sekarang Tuan Tua telah diobati olehnya hingga keadaan seperti ini. Jika terjadi kesalahan, biarkan dokter gadungan lari. Siapa yang akan bertanggung jawab? tidak. Kau tidak bisa menangkapku. Itu dia. Dia tak beri obat ke kakek tua. Dialah yang merugikan kakek tua itu. Jiarok, tolong katakan sesuatu untukku. Jiarok. Anda di sini, apakah Anda tidak percaya pada saya? Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apakah Anda masih akan melindungi orang yang melukai kakek Anda? Ikutlah dengan kami. Sujiarok, biarkan mereka bawa aku. Kau pasti akan menyesali ini. Apakah kau pikir selain aku, siapa lagi yang bisa menyembuhkan orang tua ini? Tanpa aku Zhu Guishong, dia pasti akan mati. Kau jalan. Apakah kau benar-benar tidak tahu malu? Aku memberitahumu, satu-satunya hal yang bisa menyembuhkannya adalah jarum 10 hantu ilahiku. Kau sebaiknya patuh menikahiku. Jika tidak, takkan bertindak untukmu. Benar. Dan aku juga menginginkan si bodoh ini berlutut bersujud minta ampun padaku. Apakah orang ini punya integritas?
Apakah orang ini punya integritas? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Dokter Dewa Ye ini, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah dia sudah gila? Gila. Dia hanya mengungkapkan warna aslinya. Memangnya kenapa kalau aku? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jika mau selamatkan orang tua busukmu, lakukan saja apa yang kukatakan. Siapa bilang penyakit ini hanya bisa disembuhkan oleh Anda? Tidak mungkin. Orang tua ini sudah sakit parah. 10 jarum hantu ilahi. Selain milik sekteku, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkannya. Mengandalkan dirimu. Omong kosong. Yang Tian, apa yang sedang kau coba lakukan? Biar ku beritahu padamu. Cendekiawan bisa dibunuh tak dipermalukan. Kau. Apa yang Anda pikirkan sepanjang hari? Jarum 10 hantu dewa ini, sepertinya saya juga tahu sedikit tentangnya. Tidak mungkin. Di dunia ini, selain aku dan guruku, tidak ada orang lain yang tahu 10 jarum hantu ilahi. Apakah itu mungkin atau tidak? Kita akan tahu jika kita mencoba. Yang Tian, apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Kau sama sekali tidak tahu obat. Mengapa begitu banyak omong kosong? Hanya keluar dari sini. Anda sudah diambang kematian. Pada usia ini, berhentilah berjuang. Berkat hadiah dari sistem, aku pakai ginseng mendalam 1000 tahun. Tambah 30% keterampilan medis. Cukup untuk sembuhkan orang tua ini. Jika bukan untuk membuat wanita bodoh ini benar-benar menyerah pada Ye Chen, siapa yang sudi repot-repot berusaha keras? Pak Tua, jika kau tidak bekerja sama denganku, baiklah. Begitu kau mati, aku akan merampas semuanya. Seluruh harta keluargamu. Aku ambil cucu berharga. Milikmu juga. Aku baru-baru ini menonton drama pendek, judul Pernikahan Kilat Keluarga Kaya 9 Bayi. Aku juga ingin melihat bagaimana cucu perempuanmu yang berharga terlihat melahirkan 9 bayi sekaligus. Yang Tian, apa yang kau katakan? Kau, Kakek, apa yang kau lakukan pada kakakku? Membuatnya pingsan karena marah, agar lebih mudah bagiku untuk menerapkan jarum. Kalau tidak lihat keadaannya, aneh jika dia mau bekerja sama denganku. 10 jarum hantu ilahi. Kau bukan satu-satunya yang mengetahuinya. 10 jarum hantu ilahi. Bangkit. Bangkit. Jarum pertama Renshong, kedua Shaosan. Jarum ketiga Yin Bai, keempat Ling Lian. Jarum kelima Shen Mei, keenam Feng Fu. Jarum ketujuh Jia Xie, ke-8 Chen Jian. Jarum ke-9 Lao Gong, ke-10 Sang Xing. Kau benar-benar mengetahuinya. Tidak. Tingkat keahlianmu paling banyak hanya 30% dariku. Bahkan aku tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkannya? Jangan kau lupakan. Aku punya ginseng mendalam 1000 tahun, tapi kau tidak. Penguasa misterius langit bumi. Ginseng mendalam dari segala sesuatu, menguras api tanpa akar, menyembuhkan kekesalan dan kesusahan. Pergi. Kakek, itu adalah kau. Kaulah yang menyembuhkanku. Bagaimana itu mungkin? Aku tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkannya? Kau, apakah kau juga memiliki sistem? Apakah kau juga yang terpilih? Sistem apa? Yang terpilih apa? Tepat sekali. Kami tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku. Siapa yang tahu apa yang dia bicarakan? Mungkin dia punya masalah dengan otaknya. Kau yang otaknya tidak normal. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Aku pergi. 3, 2, tunggu. selesai. Ye Chen, wanitamu mungkin sudah hilang hari ini. Nanasu, apakah ada hal lain? Yang Tian, apa sebenarnya yang salah denganmu hari ini? Tiba-tiba tahu obat.
dan tiba-tiba bersikap seperti ini padaku. Apakah aku tahu obat atau tidak? Apakah aku perlu mendaftarkannya padamu? Mengenai sikapku. Sikap apa? Tidak bertingkah seperti pengemis cinta. Menjilatimu. Apa maksudmu menjilatku? Jangan bicara sekasar itu. Aku baru menyadari sesuatu. Aku tuan muda keluarga yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Wanita mana yang tidak bisa aku kejar? Apakah ada artinya menjadi pengemis cintamu? Maaf. Aku tidak lagi tertarik padamu. Apakah ada hal lain? Tidak banyak. Aku akan pergi sekarang. Hei, Yang Tian, aku tahu kau masih menyukaiku. Kata-kata marah yang kau ucapkan ini tidak lebih dari upaya untuk menarik perhatianku. Melihat bahwa kau menyelamatkan kakakku. Aku bisa setuju untuk makan malam denganmu. Apa kau pikir aku semacam orang murahan? Aku sudah bilang, aku tidak tertarik padamu. Pergi cari dokter Dewaye. Ye Chen hanyalah seorang bajingan. Aku sudah lama melihat sifat aslinya. Selamat host karena telah mengubah. Plot Dr. Dewa Yi-chan biasanya menambah 1 poin pesona. Segera dikeluarkan. Berhasil. Ye Chen, kau dan wanitamu benar-benar tamat. Aku menolak untuk percaya bahwa sendirian di kamar bersamaku, si cantik nomor 1 di Jiangcheng. Kau sama sekali tidak merasakan apa-apa. Apa yang kau lakukan? Selalu dengar orang bilang tuan muda yang seluruh harta keluargamu pernah bersama banyak wanita. Melihat reaksimu, sepertinya tidak begitu. Orang yang pernah bersama banyak wanita adalah Yang Tian yang sekarat itu. Bukan aku, Yang Tian sang transmigrator. Tidak akan. Itu tidak mudah. Aku baru saja kalahkan 1 dokter dewa. Aku tidak ingin memiliki lebih banyak lagi keterlibatan dengan orang-orang dari kelompok protagonis. Aku menemukanmu cukup enak dipandang sekarang. Menikahimu bukanlah hal yang mustahil. Lihat dirimu. Kau sangat cocok denganku dalam hal status. Kau juga terlihat cukup baik. Dan kau tahu ilmu pengobatan. Aku yakin fisikmu juga luar biasa. Bukankah kau selalu ingin MMML itaiku? Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kami. Apakah ini benar-benar pantas? Jangan khawatir. Kamarku punya peredam suara bagus. Tidak ada yang berani untuk sembarangan masuk ke kamarku. Aku tidak tahan lagi. Aku hampir kehilangan kendali. Nah, Ayah, Adik perempuan, kenapa ayah di sini? kenapa kau ada di sini? anakku. Aku mengkhawatirkanmu setiap hari. Terlalu tergila-gila. Aku tidak menyangka kalian berdua sudah sejauh ini kemajuannya. Dalam hal ini, ayah kalah darimu. Dulu kamu memberitahuku setiap hari bahwa kamu membenci The Yang film Tian. was Jadi translated kamu berbohong and padaku selama narrated ini. by M. Kalau Media. begitu, haruskah aku mengganti panggilanku dan memanggilnya kakak ipar sekarang? Sujaro, ada apa denganmu? Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Sistem. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini terkait dengan hadiah yang baru saja diberikan? Itu benar. 1 poin lipat dukungan lawan jenis. Kepadamu berkali-kali lipat. Fakta bahwa Chijiro bertingkah seperti ini terhadapmu, berarti tingkat kesukaan dia terhadapmu sudah melampaui hubungan pertemanan. Bisakah fungsi ini dimatikan? Mendeteksi niat host. Fungsi pesona telah dilemahkan. Sekarang hanya sebabkan anggota lawan jenis. Tingkatkan keramahan mereka padamu. Gadis ini bilang dia membenciku, tapi aku tidak menyangka dia jatuh cinta padaku begitu cepat. Pesona tuan muda tak tertandingi. Maka sekarang, boleh panggil dia kakak ipar sekarang. Cukup Xiao. Berhenti main-main. Xiao. Itu dia. Zhu Xiao. Aku ingat dia adalah orang yang jodoh Chu Qing, pemilik sistem Raja Abadi. Chu Qing turun gunung masuk dunia. Wanita pertama yang dia temui adalah dia.
Mereka berdua akhirnya berakhir bersama. Jika Su Jiaro tidak menyebutkan nama itu, aku hampir lupa. Su Xiao adalah adik perempuannya. Gawat. Kekuatan Chu Qing tidak tertandingi di seluruh dunia. Jika aku berhadapan dengannya sekarang, aku takut aku pasti akan mati. Biru pengawal. Kakak, mengapa Anda ditangkap dan dipenjara oleh mereka? Jika saya ingat dengan benar, Tuan Anda adalah dokter dewa nomor 1 di Kian Agung. Bagaimana mungkin Anda bisa ditangkap karena praktik kedokteran tanpa izin? Yah itu semua karena satu bajingan. Jadi Anda mengatakan, dokter dewa muda terhormat, dirugikan generasi kedua kaya sebabkan Anda hampir berakhir di penjara. Itu semua karena mulut anak itu terlalu meyakinkan. Hei kakak Chu, sejak saya kecil, belum pernah alami perlakuan tak adil begini. Cukup, berhenti bicara. Hutang ini pasti bantu Anda selesaikan. Benarkah? Tuan Ando dan Tuan saya adalah kenalan lama. Menggertak Anda sama dengan menggertak saya. Hanya berdasarkan ini saja. Dia tidak pantas hidup di dunia ini. Bagus, kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Tunggu, bagaimana kalau kita pergi dulu dan mendapatkan izin praktik medis? Baiklah. Ayah sudah jelaskan semua padamu. Ini hanya kecelakaan. Benar. Sebuah kecelakaan. Saya mengerti. Nah, melahirkanmu saat itu adalah kecelakaan bagi ibumu dan aku. Ayah, bagaimana ayah bisa sampai di sini? Bukankah aku dengar kamu diintimidasi di keluarga Su? Jadi aku bergegas ke sini dengan cemas. Tapi aku tidak menyangka, nak kamu cukup tangguh. Nah, karena kamu baik-baik saja, besok kebetulan ada perjamuan promosi investasi. Mengapa kamu tidak pergi? Pada saat itu, semua tokoh terkemuka di Jiangcheng akan hadir. Lebih penting lagi, Dewa Memasak Nasional, Shenqi juga akan hadir. Shenqi. Itu dia. Ada apa, nak? Kamu kenal Dewa Memasak Shem? Ini luar biasa. Biar ku beritahu, Dewa Memasak Shem saat ini berada di lingkaran tokoh berpengaruh di Jiangcheng. Sangat dipuji dan sangat populer. Kenal dia. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Nah, ada apa? Ayah jangan khawatir. Aku akan pergi. Aku akan pergi dan melihat baik-baik kemampuan Dewa Memasak ini. Baiklah. Kakak ipar, ingin makan hidangan Dewa Memasak? Bisakah kamu membawaku bersamamu besok? Xiao, jangan mempersulit Yang Tian. Jika aku ingat dengan benar, Zhu Xiao, mereka seharusnya sudah bertemu dengan Chu Qing yang baru saja turun gunung. Mungkin gunakan kesempatan buat mereka bertarung. Baiklah, aku jemputmu besok pagi. Benarkah? Kakak ipar perlakukan baik. Aku telah merepotkannya lagi. Seperti yang diharapkan, dia masih memiliki perasaan padaku. Bagaimana buat Dewa Perang Raja Badi besok? Bertarung dengan Dewa Memasak. Konferensi perdagangan. Bukankah itu tuan muda tertua dari keluarga Yang? Dia benar-benar datang hari ini juga. Bukankah itu jelas? Itu pasti karena hari ini Dewa Memasak beraksi. Benar-benar kau. Dewa Memasak bergantung pada yang kuat. Shenqi. The film was translated and narrated by M Media. Hei, kakak ipar. Apa yang kamu lakukan? Ini hanyalah hidangan pembuka. Hal yang baik masih akan datang. Mengapa kau terburu-buru? Benarkah? Mengapa aku harus berbohong padamu? Shenqi. Tak diduga dapat sistem Dewa Memasak, tetapi tidak mengikuti jalan yang benar. Menggunakan masakannya, dia secara paksa mengendalikan hampir semua tokoh kuat di Jiangcheng, membuat para tokoh kuat kecanduan pada makanan yang dimasaknya. Konferensi investasi ini, langkah pertama mulai rencanamu. Astaga. Aku belum pernah makan sesuatu selesat ini.
Layak jadi dewa memasak. Reputasi pantas didapatkan. Benar. Bagaimana jika saya tidak bisa makan ini lagi nanti? Saya merasa seperti akan gila. Jangan khawatir, kali ini giliranku. Kau tidak akan semudah ini. Dengan gadis ini di sini, tidak ada hal buruk yang bisa terjadi hari ini. Masakanmu. Apakah dijamin aman? Saya dewa memasak. Saya berspesialisasi dalam memasak. Makanan buat saya tak aman. Aku bertanya padamu, masakan ini, apakah dijamin aman? Anda sengaja mencari masalah bukan? Apakah Anda akan memakannya atau tidak? Jika tidak ada yang salah dengan masakanmu, aku pasti akan memakannya. Tapi bagaimana jika ada masalah dengannya? Jika ada masalah, saya akan memakan piringnya. Apakah Anda puas sekarang? Baiklah, kau mengatakannya. Hei Anda. Anda membuang hidangan saya bukan? Apa maksud Anda? Sengaja mencari masalah. Ada apa dengan tuan muda tertua yang ini? Mengapa dia tiba-tiba mencari masalah dengan dewa pemasakan Shen? Saya dengar yang Tian. Pada dasarnya picik dan berpikiran sempit. Dia mungkin berpikir, dewa memasak Shen mencuri perhatiannya. Makanan yang dibuat Senchi, pasti ada masalah. Mustahil. Semua orang menyukai makanan yang saya buat. Masalah apa yang mungkin ada? Masalahnya, kenyataan semua orang menyukainya. Apa maksud Anda dengan itu? Apa yang sedang terjadi? Ini, Kau klaim masakanmu tak bermasalah. Lalu mengapa kucing ini, setelah memakan makananmu, bertingkah seolah kerasukan? orang ini tidak bermain sesuai aturan. Apa yang harus saya jelaskan? Haruskah saya memberitahu mereka bahwa karena berkat sistem, makanan yang saya buat membuat semua orang ketagihan? Pergi, pergi, pergi. Siapa yang tahu apa yang kucing ini makan sebelumnya? Sehingga berakhir seperti ini. Bagaimana bisa timpakan ini padaku? Aku membenci. Kalau begitu, anak kucing itu jelas. Baru saja makan benda yang kamu buat dan langsung menjadi seperti ini. Sekarang setelah semua jadi begini, kamu masih berani berkelit. Buat semua orang terobsesi masakanmu. Membuat semua orang kecanduan masakanmu. Aku curiga bahwa di dalam masakanmu, kau menambahkan zat terlarang ke dalam makananmu. Apa? Dia memasukkannya ke dalam makanan, menambahkan zat terlarang. Tidak mungkin. Jika dia tambah zat terlarang, saya merasa seluruh hidup saya sudah hancur. Saya tidak melakukannya. Bagaimana bisa saya masukkan ke masakan saya, menambahkan zat terlarang? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana bahan-bahan biasa ini memungkinkanmu mencapai, disukai oleh semua orang? Apakah kau pikir, kau adalah reinkarnasi dari dewa memasak? Bajingan, saya benar-benar adalah reinkarnasi dewa memasak. Kalian semua berani mempertanyakan saya? Sama sekali tidak. Jika saya membiarkan anak ini berhasil dengan omong kosongnya hari ini, seluruh kalangan atas, saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan berani makan makanan saya lagi. Katakan pada kami, mengapa masakanmu begitu unik? Beri aku penjelasan ilmiah. Gawat, dia tidak bicara lagi. Mungkinkah dia diekspos oleh kakak iparku dan tidak bisa berkata-kata? Saya tidak. Kalau begitu bicaralah. Beritahu semua orang alasannya. Saya adalah reinkarnasi dewa memasak. Saya memiliki sistem dewa memasak. Itulah mengapa makanan yang saya buat secara alami dilengkapi dengan efek khusus. Sebenarnya, aku adalah reinkarnasi dari Qin Shi Huang. Beri aku 50. Ketika aku menemukan mausoleum kekaisaran dan membangunkan 12 kolosus perunggu dan membangun kembali dinasti, aku pasti akan menemukanmu dan mengangkatmu sebagai jenderal agungku. Bagaimana? Beri aku 50 yuan. Reinkarnasi Qin Shi Huang apa? Apakah Anda menganggap saya bodoh? Kau baru saja bilang, kau adalah dewa memasakan. Apa kau menganggapku bodoh? Aku. Tepat sekali. Aku hampir mempercayainya barusan. Bagaimana itu mungkin? Di dunia ini, tidak ada adaptasi dewa memasak. Dan, sistem macam apa? Serius, apa kau pikir ini adalah drama pendek? Tepat sekali. Dia pasti menaruh sesuatu ke dalam makanan itu. Halo biru pengawas. Kami punya kasus keracunan massal di sini. Tunggu Anda berani memanggil polisi. Itu di Hotel Lanyu. Itu bukan saya. Benar, cepat-cepat. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi hari ini. Yang Tian. Anda memaksa saya. CEO Tian Xia.
Sepertinya mereka benar-benar telah dikendalikan. Shenkai, tamatlah kamu. Masalah-masalah ini, aku pasti akan melaporkannya. Baiklah. Tapi Anda tidak akan mendapat kesempatan. Tangkap kedua orang itu. Kakak ipar, apa yang kita lakukan sekarang? Aku punya rencana. Tutup matamu. Kakak ipar, apakah sudah siap? Aku benar-benar tidak salah ingat. Chu King ini sombong dan egois. Pertama kali dia bertemu Su Xiao, dia menempatkan mantra pemantauan padanya. Meskipun Su Xiao bisa dilacak oleh Chu King kapan saja, tetapi di saat krisis, itu juga akan menyelamatkan hidupnya, beritahu Chu King. Apa yang Anda lakukan? Beraninya Anda menyentuh wanita saya. Sungguh berani. Siapa Anda? Ketua Balai Raja Abadi. Raja Naga dari Domain Abadi. Chu King. Xiao. Apa yang terjadi di sini? Cucing, kenapa kamu di sini? Cepat selamatkan kami. Orang ini tahu rahasia kita dan ingin membunuh kita. Anda mencari mati. Aneh. Orang-orang ini dikendalikan olehnya. Namun bukan melalui benda jahat, tetapi mengandalkan sistem dewa memasak. Mungkinkah dia juga putra terpilih surga? Mustahil. Satu putra surga itu saya. Kakak. Dengarkan saya. Dia. Lengan saya. Selamat host. Melemahkan dewa memasak, sedang memberikan keterampilan. Mohon tunggu sebentar. Aku ingin tahu hadiah apa. Hadiah apa lagi ini? Anda berani memotong lengan saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya akan. Diam. Beraninya Anda menyentuh wanita saya. Anda pantas mati. Aku akan membuatmu membayar harganya. Xiao, jangan khawatir. Saya akan menangani ini. Chu King, kau tidak tahu bahwa orang di depanmu sebenarnya adalah bantuan terbesarmu. Makanan yang dia buat bisa membantumu cepat menembus tingkat kultivasi. Namun dengan adegan yang kau sebabkan hari ini, segalanya akan sulit bagimu sekarang. Juga, melihatmu mematahkan anggota tubuh seseorang, kedua kalinya kita bertemu. Wanita manapun akan takut padamu. Chu King, tunggu saja untuk dikendalikan olehku. Mati. Teknik dewa memasak, kabur. Sialan. Dia melarikan diri. Selamat host. Dapatkan keterampilan, aura kecerdasan. Di sekitar host, pemilik sistem lain kehilangan kemampuan berpikir jernih. Jadi kau adalah Chu King, yang sering Xiao sebutkan. Aku adalah ipar Xiao. Dia selalu membicarakanmu di depanku. Melihatmu hari ini, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Sama sekali tidak. Biasa saja. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Aku baru bertemu Cucing sekali. Kakak ini mengesankan dalam penampilan. Jelas bukan orang biasa. Kalian harus lebih banyak berinteraksi. Pertama kali terasa asing, kedua kalinya terasa akrab. Apa yang dikatakan kakak ipar masuk akal. Akan bawa Xiao pulang dulu. Adik muda ini, baru lihat bela dirimu kuat. Tingkat apa yang sudah kau capai? Hal-hal seperti ini tak ada hubungannya dengan makhluk tak berarti sepertimu. Anda tidak perlu tahu terlalu banyak. Xiao, mari kita pergi. Hei, Kau pergi bersamanya dulu, setidaknya kau akan aman. Aku akan mencari cara untuk kembali sendiri. Chu King benar-benar sombong. Baginya, orang tanpa kegunaan, semuanya adalah semut. Setiap orang yang menentangnya, pantas mati.
pantas mati. Tak berani nyatakan perang padanya sekarang. Bagaimana tepatnya aku harus menghadapinya? Permisi. Apakah Anda Tuan Muda Yang? Oh, Kau siapa? Tuan Muda Yang. The Saya film was Kian Kun. translated Ini and kartu nama narrated saya. by M Media. Kian Kun. Kartu nama Kian Kun. Kau akhirnya datang mengetuk. Telanjangi mereka untukku. Kecuali pakaian dalam mereka. Jangan sisakan apapun di tubuh mereka. Dulu begini caramu. Langkah demi langkah. Dekati semua keluarga besar Jiang Cheng. Dan kemudian menggunakan sistem rabat uang tunai. Perlahan-lahan menaklukkan. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku sudah lama mendengar. Jiang Cheng punya bintang baru yang berkembang pesat di masa jayanya. Melihatmu hari ini, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Anda terlalu memuji. Mengenai kunjungan saya kali ini, saya terutama ingin melihat apakah perusahaan kita dapat memiliki kerjasama dengan keluarga Yang. Jangan khawatir. Aku Kian Kun mungkin tak punya banyak hal lain. Selain uang, saya punya banyak. Apa yang harus kulakukan dengan anak ini? Kian Kun, kau ingin bekerja sama dengan keluarga yang kami. Kebetulan, kami baru-baru ini punya proyek yang mungkin membutuhkanmu. Selama kita bekerja sama, kau tidak hanya akan menghasilkan uang, tetapi kau juga bisa menjalin koneksi dengan keluarga Zhu dari Jiang Cheng. Proyek macam apa? Tuan Muda Yang, Anda merasa, selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menyia-nyiakan upaya. Ayo. Keluarga Zhu dari Jiang Cheng ini, apakah kau tahu tentang mereka? Saya tahu, keluarga Zhu dari Jiang Cheng, bersama dengan keluarga Yang Anda, dikenal sebagai dua keluarga besar di Jiang Cheng. Sayang sekali, bahwa keturunan mereka hanyalah seorang wanita menjalankan keluarga. Saya khawatir, keluarga Zhu akan mengalami kemunduran. Meskipun Su Jiaro adalah wanita bodoh dalam bisnis, aku khawatir dia dibandingkan dengan pria sepertimu yang hanya mengandalkan cashback berkali-kali lebih kuat. Kakak Kian Kun, kau benar. Unta lapar tetap lebih besar dari kuda. Apakah kau tahu, di Jiangcheng saat ini, di mana proyek real estate terbesar? Maksud Anda? Itu dengan keluarga Zhu. Benar, selama bisa amankan proyek ini. Kau berada di Jiangcheng, kau jadi terkenal semalam bukan? Tapi, ini milik keluarga Anda. Mengapa Anda memberikan proyek ini kepada saya? Inilah rahasia yang perlu kuberitahukan padamu. Tuan tua Su ini baru saja pulih dari penyakit serius dan tidak bisa makan. Dan Nona Sulung Su ini memperlakukan tuan tua dengan sangat baik. Kudengar ada dewa memasak yang masakannya disukai semua orang. Selama bisa undang dewa memasak itu datang masak untuk tuan tua Su. Nona Sulung Su ini mungkin jika dia senang akan memberikan proyek itu kepadamu. Mengapa Anda tidak pergi? Dan mengapa memberitahu saya? Aku dengan dewa memasak ini punya sedikit konflik. Jika aku pergi dan berbicara dengannya, dia pasti tidak akan memedulikanku. Jadi kamu harus pergi. Selama proyek ini berhasil, bagi untung 50-50. Baiklah, kalau begitu jangan menunda-nunda. Ayo pergi. Baiklah. Bodar. Bagi keuntungan 50-50. Setelah masalahnya selesai, aku akan menendangmu keluar. Lihat bagaimana kalian berempat saling mencabik-cabik. Tuan Muda Qian, Xiao Xiao. Hari ini suasana hati baik, jadi aku akan membuat pengecualian kali ini, memenuhi semua keinginanmu. Ayo. Kamu pikir aku tidak tahu? Andalkan habiskan uang untuk Dewi. Cashback dari uang bucin. Jangan khawatir, selanjutnya, tak biar habiskan 1 sen. apakah ini yang namanya orang kaya? Jika ada yang bisa melayani mereka, bukankah mereka akan mapan sepanjang tahun? Kau pasti baru di sini. Tuan Muda Xian dulu, dia akan dengan santai menghabiskan jutaan untuk wanita yang disukainya. Kurasa hari ini, semua orang sedang beruntung. Tuan Muda Xian, kau terlalu baik padaku hari ini. Kita baru saja mulai. Habiskan uang dengan bebas hari ini. Ya, Jika tak biar habiskan uang untukmu, saat itulah aku akan khawatir. Bagiku yang memiliki sistem rabat. Semakin habiskan semakin dapat uang.
Tuan Muda Xian, apakah ini cantik? Bagus, Bagaimana dengan yang ini? bagus. Hei, dan yang ini juga. Yang ini juga cantik. Apakah menurutmu ini cantik? Tuan Muda Xian, tolong bantu aku lihat. Mana dari dua ini yang lebih cocok untukku? Tolong bantu aku lihat. Mana yang terlihat lebih baik? Apa kau sudah selesai? Berapa lama lagi kau akan mencoba pakaian? Kau sangat sabar sebelumnya. Ada apa denganmu hari ini? Xiao Xiao, di belakang Tuan Muda Qian, banyak tempat belum kau kunjungi. Bagaimana kalau begini? Semua yang baru saja kamu lihat dan sukai, bungkus semuanya. Ya, bungkus semuanya. Tuan Muda Xian, kau terlalu baik padaku. Tuan Muda Qian. Tuan Muda Qian. Sudah habiskan banyak hari ini. Bagaimana biar kau habiskan lebih banyak? Pembelian Xiao Xiao hari ini saya tanggung. Ini, gesek kartu saya. Tidak. Tuan Muda Xian, ada apa? Apakah karena Tuan Muda yang habiskan uang untukku, sehingga kau cemburu? Jangan khawatir. Kau adalah satu-satunya di hatiku. Aku. Dia menghabiskan semua uangnya. Bagaimana dapat cashback belanja sekarang? Tuan Muda Qian, jangan khawatir. Jumlah uang sekecil ini bukan apa-apa bagi saya. Meskipun saya tidak sekaya Anda, membayar untuk satu pembelian ini tetap tidak masalah. Ini semua uangku. Tuan Muda Xian, temanmu benar-benar murah hati. Habiskan banyak di pertemuan pertama. Jika tak harus siaran langsung malam ini, pasti tinggal makan anak dengan kalian berdua. Tuan Muda Xian, tak ucap terima kasih pada temanmu. Ini bukan masalah besar. Benar-benar terima kasih padamu. Untung Su Xiao Xiao harus streaming malam ini. Jika tidak tak punya jalan keluar. Tuan Muda Qian, anggap saya orang luar. Ini hanya soal uang. Jangan dibahas. Qian Kun, bukankah kamu mengandalkan sistem rabat? Tak beri kesempatan habiskan uang. Mari kita lihat bagaimana kamu tetap kaya kalau begitu. Qian Kun, pikir aku tak antisipasi ini. Sayang, buat kakak bergegas jadi nomor 1 di seluruh Bangkok. Terima kasih pendukung utamaku Tuan Muda Xian. Malam ini, seluruh internet akan menyaksikan malam yang legendaris. Tuan Muda Xian, kakak aku akan menari untukmu. The film was translated Beri aku rabat 100 and kali lipat, narrated 1000 by kali M lipat. Media. Qian Kun, tak beri kesempatan apapun. Cepat kunci ruang siaran langsung Su Xiao Xiao untukku. Sekarang, lihat cara lainmu hasilkan uang. Ada apa? Aku sudah mengirim hadiahnya. Mengapa rabat dari sistem rabat belum dikembalikan? Mungkinkah sistemnya rusak? Ruang siaran langsung telah dikunci. Mengapa? Aku hanya ingin menghabiskan uang. Mengapa ini begitu sulit? Dan uangku belum dikembalikan. Selamat ulang tahun. Raja Abadi Chu King ini mungkin akan hadir juga. Kali ini, aku benar-benar tidak akan membiarkannya pamer semudah itu lagi. Berani putar mata pada kakak ipar. Jika bukan karena Chu King ini, aku pasti harus memberimu pelajaran. Benar-benar ingin melihatmu diperlakukan oleh Chu King. Bagaimana penaklukannya nanti? Siapa anak ini? Perjamuan ulang tahun Nona Muda Zhu. Menerobos masuk dengan begitu sembrono. Dia jelas tidak tahu diri. Kurasa orang ini sama seperti itu, Dewa Yi praktik kedokteran tanpa izin.
ingin panjat cabang tinggi keluarga Chu, dan ada di sini untuk berakting. Semuanya penipu dari waktu lalu itu. Jika tuan muda yang tidak ada di sini, kita semua bahkan mungkin telah tertipu. Lihatlah orang ini. Datang ke sini tanpa bertanya-tanya lebih dulu. Tuan muda yang ada di sini, namun kau berani bertingkah misterius. Belum tahu cara hadapi Chu Qin. Mengapa kau sudah membuat masalah untukku? Ini hanyalah masalah sepel. Benar Jaro. Sampah tak berguna ini adalah orang yang menjebak Yi Chen. Betapa tercela. Pantas saja Yi Chen selalu peduli pada wanita ini. Kalau begitu aku ingin tahu Tuan Muda Yang. Mengapa kau tidak mengeksposku? Raja abadi ini hanya suka pamer. Apakah dia perlu diungkap? Selama kau dipermalukan di depan umum, kau sendiri akan merasa hati domu rusak. Teman ini, hari ini adalah perjamuan ulang tahun Xiao. Setiap orang yang hadir adalah orang yang berstatus dan berkedudukan. Boleh aku bertanya siapa kau? Hei, seorang dukun palsu dan pembohong sepertimu. Harus cepat-cepatnya. Jangan sampai, ketika Tuan Muda yang mengeksposmu nanti, kau tidak akan bisa bertahan hidup lagi. Alasan aku datang hari ini adalah khusus untuk merayakan ulang tahun As Iyao. Namun identitasku adalah sesuatu yang orang sepertimu tidak pantas untuk tahu. Xiao, apa hubungan orang ini denganmu? Mengapa nadanya begitu sombong? Kakak, dia adalah teman yang sangat dekat denganku, orang-orang di sekitarku. Tentu saja tidak akan menjadi sampah, seperti beberapa orang tertentu. Aku bilang Bun, sebelum kau menyombongkan diri, mengapa kau tidak kencing dulu, dan lihat dirimu sendiri? Kau mengaku sebagai semacam tokoh penting. Siapa yang akan percaya itu? Xiao tak berniat ungkap identitas hari ini. Namun, orang bermata anjing meremehkan. Akan beritahu kalian semua. Aku adalah ketua Balai Raja Abadi. Raja Naga dari domain abadi. Aula Raja Abadi. Aku dengar ketua Balai Raja Abadi. Sangat misterius dan sulit dipahami. Dia adalah tokoh puncak di dunia ini. Kau benar-benar mengaku sebagai ketua aula. Itu benar-benar konyol. Pelindung kiri dari Balai Raja Abadi saat ini berada di Jingcheng. Kurasa kamu membual, dan kamu tidak takut ketahuan. Kalian semua benar-benar memberinya muka. Terus-menerus mencoba melindunginya. Tidak mungkin. Tak bisa biarkan dia pamer. Aku beritahu kalian. Meski pelindung kiri Long Tao, jika dia melihatku, dia harus berlutut di hadapanku. Masing benar-benar percaya dia adalah Raja Abadi. Sebentar lagi, kalian dibutakan sehelai daun, dan tidak bisa melihat Gunung Tai akan menyadari siapa tokoh hebat sebenarnya di hadapanku. Betapa rendahnya postur. Orang besar. Pastikan kau kehilangan muka hari ini. Tunggu sebentar. Begitu mereka memanggil kita, kita akan mendobrak pintu dan masuk. Harus tunjukkan kehadiran mengesankan. Kita harus membuat Raja Abadi itu menyelesaikan bualannya. Raja Abadi gagal pamer. Bahkan jika dia adalah Raja Abadi, dia benar-benar terlalu suka pamer bukan? Sepertinya dia masih ingin mempermalukan kita. Cakupan ini benar-benar sempit. Maafkan aku, Raja Abadi yang terhormat. Bagaimana kalau kita tutup pintunya The film dan was coba lagi? translated Anggap and saja ini narrated sebagai by latihan. M Media. Xiao, dengarkan aku menjelaskan. Bukan itu maksudku. Chu Qing, kamu seharusnya tetap memanggilku Chu Xiao. Aku rasa hubungan kita belum cukup akrab untuk itu. Mengapa? Mengapa tak sesuai dengan apa yang awalnya aku bayangkan? House terdeteksi. Berhasil mengganggu sistem. Pengembangan plot protagonis berkali-kali. Sekarang mengeluarkan separuh kekuatan tempur Raja Abadi. Pantas saja anak ini sangat suka pamer. Dan tidak takut berlebihan. Ini baru setengah, dan kekuatannya sudah sedahsyat ini. Aku bilang Bun, dukun tak berizin itu. Setidaknya Tuan Muda yang secara pribadi mengeksposnya, tapi kau
Upayamu terlalu canggung. Di mana kau menemukan aktor yang bekerja sama dengan sangat baik? Hei, ada apa? Kau sudah diekspos. Dan sekarang kau ingin menyentuh putri kedua dari keluarga Su. Kurasa kau mencari mati. Tuan muda yang yakinlah. Jamin tangani masalah untukmu dengan jelas dan tuntas. Seseorang, bawa dukun palsu yang gagal pamer ini dan lemparkan dia keluar. Kau tidak percaya padaku? Baiklah, kalau begitu kau berani bertaruh denganku. Jika aku benar-benar Raja Abadi, kalian semua harus berlutut dan meminta maaf padaku. Terutama kau. Kau tidak hanya harus meminta maaf padaku, tetapi kau juga harus berlutut dan berguling keluar dari sini. Hei, kenapa aku tidak berani aku? Hai, Tuan muda yang, kenapa kau menghentikanku? apa yang kau pertaruhkan dengannya? Apakah kau perlu dia membuktikan sesuatu? Perlu dia buktikan sesuatu? Atau Xiao perlu buktikan sesuatu padanya? Kakak ipar, siapa ingin lihat dia buktikan? Ini Raja Abadi. Pikirkanlah. Jika kau memenangkan taruhan, baiklah, permintaan maaf sambil berlutut, dan dia harus merangkak keluar dari sini. Bagaimana jika kami memenangkan taruhan? Sama sekali tidak ada. Kami orang-orang di sini. Hanya di sini untuk menghiburmu. Oleh karena itu, kami tidak bertaruh. Baiklah. Selama kau menang, teratai salju Tianshan 1000 tahun ini akan diberikan kepadamu. Teratai salju Tianshan 1000 tahun. Barang yang begitu dahsyat. Lalu apa? Apakah itu banyak? Saudara, tidakkah kau tahu acara macam apa ini? Untuk membawa sesuatu seperti ini, untuk menghina kami. Baiklah. Selama kau berani bertarung, jika kau menang, aku akan memberimu pesanan 10 miliar dan posisi pelindung kanan Balai Raja Abadi. Hidup mudah dan nyaman kini, bebas dari kekhawatiran makan dan pakaian. Aku tidak menginginkan barang-barangmu. Oleh karena itu, aku tetap tidak akan bertaruh. Kau. Apa kau inginkan sebelum bertaruh denganku? Aku sarankan kau menyerah pada ide itu. Aku bilang tidak ada taruhan, yang berarti tidak ada taruhan. Raja Abadi. Aku sekarang melihat dengan jelas. Hari ini kalian sekelompok semut sengaja bermaksud mempermalukanku. Long Tao, siap? Atas perintahku. Semua orang di sini hari ini dilarang pergi hidup-hidup. Penghinaan hari ini tuntut bayar hutang darah. Dengan darah. Narrated Pengawal. by M Media. Tangkap orang gila ini. Maju. Bagaimana Cucing bisa menjadi seperti ini? Mungkinkah dia selalu seperti ini? Dan hanya berpura-pura sebelumnya. Menyembunyikan sifat aslinya. Kalian bocah kecil. Terima serangan telapak tangan ini. Kekuatan tempur Raja Abadi ini benar-benar efektif. Tapi aku tak bisa biarkan dia terus menyakiti orang. Para protagonis ini benar-benar menganggap nyawa manusia sebagai lelucon. Tapi kau cuma punya setengah kekuatanku. Dan berani menyerangku. Kau hanya mencari mati. Penghinaan yang kuderita hari ini, semuanya karenamu. Kalau begitu aku akan mengambil nyawamu untuk membalasnya. Tidak. Hentikan. Cucing, aku tidak peduli apakah kamu adalah Raja Abadi atau siapapun. Aku memintamu segera saat ini juga untuk meninggalkan pesta ulang tahunku. Ulang tahunku. Tidak menyambut orang sepertimu. Orang gila yang sembarangan melukai orang lain. Xiao, dengarkan penjelasanku. Ini semua karena Cukup. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun darimu. Tindakanmu hari ini benar-benar membuatku kecewa. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa. Aku pernah mengira kamu adalah orang baik. Punya keterampilan bela diri. Tetapi kamu mengulurkan tanganmu kepada mereka yang lebih lemah darimu. Kamu hanyalah sampah masyarakat. Xiao. Semua yang kulakukan, semuanya demi kau. Keluar dari sini.
Raja Abadi ini benar-benar ganas. Xiao, Mendeteksi bahwa host berhasil ganggu plot protagonis sistem. Hadiah sekarang sedang dikeluarkan. Seluruh kekuatan tempur Raja Abadi bersama dengan peningkatan pesona. Meskipun Yang Tian memiliki banyak kekurangan dan masalah, dia tahu dia tidak bisa mengalahkanmu. Namun dia tetap memilih untuk melawanmu. Ini justru untuk mencegah lebih banyak orang agar tidak dirugikan olehmu. Menurut pendapatku, dia adalah pahlawan sejati. Aku akhirnya mengerti sekarang mengapa kakakku sangat menyukainya. Xiao, apakah dia memaksamu? Tolong segera. Sekarang juga. Meninggalkan pesta ulang tahunku. Tak mau ulangi 2 kali. Baiklah. Xiao, aku pergi. Tapi aku akan kembali. Aku harus membuatmu menyadari. Siapa yang benar-benar pantas kau percayai? Berhenti membuang waktu. Cepat bawa aku kembali untuk mengobati lukaku. Baiklah. Itu sakit sekali. Sakit sekali. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat pijat untukku. Mengapa kau berteriak? Bukankah itu hanya memijat punggung? Dia terluka. Dan dia menghentikan Cucing di pesta ulang tahun, memijat punggungnya. Seharusnya tidak terlalu berarti kan? Nyaman. Sedikit lebih tinggi. Ya, tepat sekali. Nyaman. Gunakan lebih banyak tenaga. Tunggu, jangan. Jiaro. Jiaro. Dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tahu segalanya. Ketika Xiao masuk barusan, aku sudah melihatnya. Selama kau baik itu, penting. Lihat penampilanmu. Kau tidak terlihat seperti ada yang salah, Kak. Luka-luka Yang Tian sebenarnya cukup serius. Benar. Seluruh tubuhku dipenuhi memar. Di mana? Di mana? Xiao masih di sini. Berhenti main-main. Bagaimana jika Xiao ada di sini? Semua yang seharusnya terlihat dan yang tidak seharusnya terlihat sudah terlihat. Dia bahkan menyentuhku. Aku hanya peduli karena kamu terluka di pesta ulang tahunku. Itu sebabnya aku menunjukkan perhatian padu. Sama sekali bukan seperti yang kamu pikirkan. Baiklah, aku percaya padamu. Kak, lihat dia. Apakah kamu tidak akan mendisiplinkannya? Apakah aku perlu mendisiplinkannya? Kurasa kaulah yang perlu didisiplinkan. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Xiao, aku tahu. Ini semua salah orang ini. Hei, apa? Ye Chen keluar membuat masalah lagi. Apa? Denyut nadinya stabil, namun dia tetap tidak sadarkan diri. Seharusnya kerusakan pada platform spiritual. Tapi apakah sesederhana itu? Yang Tian sialan itu benar-benar membuatku ragu kemampuan medisku sendiri. Dokter Dewa Ye, bagaimana keadaannya? Bisakah putraku bangun? Situasi tuan muda kalian. Seharusnya Penipu yang berpraktik medis tanpa izin masih berani keluar menipu orang lain. Paman Lin, kondisi Xiaoyu sudah sangat serius. Tak bisa coba cara tak pasti lagi. Orang ini terakhir kali hampir menyebabkan tuan tua keluargaku kehilangan nyawanya. kalian berdua mengoceh terus. Apakah kalian tidak akan pernah berhenti? Aku beritahu kalian, Patriark Lin, undang aku obati penyakitnya. Adalah urusan keluarga Lin. Apa hubungannya dengan kalian berdua? Patriark Lin, penyakit ini
Mengobati. Atau tidak mengobati. Jiaru jangan khawatir. Dokter Dewa Ye dibawa keluar olehku. Dia bilang dia pasti bisa menyembuhkan penyakit Xiaoyu jika dia berani berbohong. Aku pasti akan membuatnya seumur hidup. Dokter Dewa Ye, silakan. Baiklah Patriark Lin. Situasi dengan putra Anda pada dasarnya sudah saya pahami. Saya memiliki 70% keyakinan untuk menyelamatkannya. Benarkah? Sungguh Lukon. Terakhir kali The film ketika was kau translated mengobati Tuan Tuosu, and narrated by kau M. mengatakan Meany. hal yang sama. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Patriark Lin, Anda harus percaya padaku. Selama Anda percaya padaku, aku tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menyelamatkan nyawa putra Anda. Paman Lin, Jiaro. Biarkan saja Paman Lin mencoba sekali. Dokter Dewa Ye, silakan. Baiklah. Patriark Lin. Ini adalah teknik rahasia unikku. 10 jarum hantu ilahi. Jika aku menggunakan teknik jarum ini, pasti bisa selamatkan nyawa putra. Aku mendapatkan medis Chen tempur Raja Abadi. Jelas jiwa Dewa Lin Yu telah sepenuhnya padam. Dia sudah menjadi cangkang kosong. Sia-sia mencoba membalikkan takdir. Tidak ada kemungkinan untuk bangun lagi. Namun Ye Chen bersikeras menyelamatkannya. Sepertinya dia melakukan ini demi sistem. Sudah mengabaikan nyawa orang lain. Bahkan Lin Yu, dia berniat merusak tubuh terakhirnya. Apakah kau yakin aku punturmu bisa menyelamatkan orang? Dokter Dewa Ye, mengapa Anda tidak mencoba metode lain? Beberapa hari terakhir ini, baru sekarang. Biarlah. Ini sebenarnya menyelamatkanku dari beberapa masalah. Kalau begitu aku akan menggunakan teknik rahasia unikku yang lain. Telapak tembus tulang menembus langit. Aku tetap bisa menyelamatkannya. Perhatikan baik-baik. Orang ini sebenarnya sudah lama meninggal. Selama aku menghidupkannya kembali sementara. Bahkan jika dia hidup selama 1 hari, 1 jam pun dianggap menyelamatkan. Ketika aku maju lebih jauh, aku bisa menangani yang Tian dengan benar. Dokter Dewa Ye, teknikmu, mengapa terlihat seperti pijatan? Apakah itu efektif? Juga, Dokter Dewa Ye, izin medismu. Sudah kau dapatkan belum? Teknikmu ini harusnya disebut perawatan kesehatan. Apakah ini bahkan bagian dari sistem yang sama? Dokter Dewa Ye, kenapa tak ada yang dengar? Kapan teknik pijatmu ini? Apakah kau mengarang ini di tempat untuk membodohi kami? Jangan biarkan dia bahaya nyawa orang. Xiaoyu, 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 kau yang bermarga Ye, jika sesuatu terjadi pada putraku, aku akan mengambil nyawamu. Ini buruk, amatir ini berniat bahaya nyawa orang. Tak sangka kekuatan tempur Raja Abadi, ditambah kemampuan medis Ye Chen, mungkin benar-benar bisa menyembuhkan Lin Yu. Pantas saja Ye Chen tidak punya solusi. Dia hanya tahu kemampuan medis. Bagaimana mungkin dia bisa membentuk kembali jiwa Dewa Lin Yu? Paman Lin, aku punya cara untuk mengobati Lin Yu. Meskipun aku tidak memiliki kepastian mutlak, ini adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa. Ayah, biarkan dia mencoba. Pengobatannya sudah selesai. Hei, ayah. Aku merasa benar-benar sehat. Terima kasih banyak, Yang Tian. Jiaro, carilah suami yang baik untuk dirimu.
Yishen, kau berhenti di situ. Aku Lin selalu menepati janjiku. Mulai hari ini dan seterusnya, selama keluarga Linku ada. Jangan pernah berpikir untuk hidup keluar dari sana. Pengawal tangkap dia. Kirim dia ke penjara, Patriark Lin. Beri aku satu kesempatan lagi. Host terdeteksi. Berhasil melenyapkan protagonis sistem. Sekarang mengeluarkan hadiah. Memperoleh sistem Dr. Dewa Yichen. Akhirnya satu telah sepenuhnya diurus. Yang Tia dan Jiaro, aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kalian berdua pasangan muda. Apa yang kalian inginkan? Sebutkan saja. Paman Lin, tolong jangan katakan itu. Xiaoye, bisa pulih sepenuhnya. Sudah merupakan hal terbaik yang bisa terjadi. Mengenai Yang Tian, aku sendiri yang akan memberinya hadiah yang layak. Mengapa terburu-buru? Mengapa kau menarikku? Itu Paman Lin orang terkaya. Sungguh kesempatan sekali seumur hidup. Baiklah, mari kita cepat The pergi. film was Kau bekerja translated keras hari and ini. narrated Ajak by makan M lezat Media. nanti. Anggap saja ini hadiahmu. Biarku beritahu, restoran ini sangat sulit untuk dipesan. Jika bukan karenamu mendapatkan pahala hari ini, tidak mungkin aku akan menghabiskan banyak uang untuk membawamu ke sini memakan ini. Ku dengar sejak restoran ini mendapat koki baru. Rasa makanannya telah melambung tinggi. Hei, kamu belum melihatnya. Aku pernah melihat Master Chef ini. Hanya punya satu tangan. Untuk bisa membuat makanan selezat itu dengan satu tangan. Benar-benar luar biasa. Deskripsi ini. Mungkinkah itu Shen-Chi? Cepatlah dan coba. Ini sangat lezat. Baiklah. Rasa ini memang enak. Tapi ini jelas hidangan yang sudah jadi. Tapi apa? Hidangan di meja ini, berapa banyak yang kau habiskan? 10.000. 100.000. 1 juta biarku beritahu. Ini pertama kalinya aku makan makanan semahal ini. Meja penuh sampah ini, ternyata harganya 1 juta. Ini lebih buruk daripada penipu. Pelayan, keluarkan koki yang membuat hidangan ini. Siapa yang membuat masalah di wilayahku? Siapa yang baru saja mengatakan itu? Katakan lagi. Aku bilang hidangan yang kau buat adalah sampah. Dan untuk ini, kau berani menagih 1 juta. Kau praktis melakukan kejahatan. Itu kau. Ini adalah Master Chef itu. Dia benar-benar hanya punya satu tangan untuk bisa membuat makanan yang begitu enak. Sungguh Anda adalah seorang master. Kurasa, anak ini mungkin tidak mampu membelinya. Jadi dia sengaja datang ke sini untuk membuat masalah dan ingin makan lalu kaburkan. Apa hakmu mengatakan itu? Tanyakan pada semua orang yang duduk di sini. Siapa yang setuju dengan apa yang kau katakan? Aku tidak butuh persetujuan, tapi aku tahu apa yang kau buat di sini adalah sampah. Aku lihat kau sengaja ingin membuat masalah. Kau. Yang Tian, sudah hentikan saja. Meskipun hidangannya tidak murah, itu bukan masalah besar. Hari ini biarkan semua tahu kebenaran di balik ini. Bukankah kau yakin diri? Apakah kau berani di sini membuat hidangan yang persis sama dan membiarkan semua orang mencicipinya? Jika kau bisa membuatnya, aku kalah. Semua biaya di restoran hari ini, aku yang akan bayar. Master Chef, bertaruh dengannya. Hari ini, aku ingin melihat apakah anak ini benar-benar bisa mengeluarkan uang sebanyak ini, atau dia di sini hari ini hanya untuk menipu dan membohongi. Taruhan adalah taruhan. Jangan berani-berani menyesalinya. Kau mencicipinya sendiri. Tidak dihitung. Semua orang harus mencobanya. Anak yang baik. Tahu aku punya kemampuan dewa memasak. Kau masih waspada terhadapku. Jika aku tidak memiliki sistem dokter dewa dan melihat hal-hal itu, aku benar-benar tidak akan bisa menghukummu. Baiklah. Kalau begitu biarkan mereka mencobanya. The
and narrated by M Media. Rasa ini benar-benar sedikit berubah. Tapi ku dengar bahwa Master Shen biasanya memasak semuanya sendiri. Mungkin itu karena kita terlalu banyak yang memengaruhi tingkat keahlian Master. Benar, benar. Untungnya kedua orang ini adalah pelanggan setiaku. Kalau tidak akan sulit untuk menipu mereka. Bagaimana? Apalagi yang ingin kau katakan kali ini? Yang Tian, lupakan saja. Kami sudah bayar. Satu masalah lagi. Lebih buruk daripada berkurangnya satu masalah. Ini bukan tentang uang. Ini karena aku tidak ingin orang yang kucintai ditipu oleh orang lain. Tunggu aku sebentar. Satu menit. Aku bisa membiarkanmu merasakan rasa yang kau kenal. Bajingan. Berani pakai hidangan instan untuk menipu orang dan menjualnya dengan harga setinggi itu. Jadi kamu hanyalah penipu. Tidak. Jangan. Bagaimana kamu tahu? Priamu, aku maha kuasa. Saya akan mengangkat telepon. Halo. Ada apa? Baru-baru ini muncul yang baru. Qiankun Investment telah menguasai seluruh industri keluarga Su. Keluarga Su kita mungkin akan bangkrut. Qiankun. Qiankun. Aku tidak mencarimu. Namun kau malah datang memprovokasiku. Namun dari tempatnya. Rabat 100 kali lipat yang didapat darinya. Seharusnya bisa membantu dia rupa. Rabat 100 kali lipat terpicu. 100 juta berubah menjadi 100 miliar. 100 juta ini hanyalah setetes air di lautan. Jangan khawatir. Aku di sini untuk segalanya. Yang Tian, di balik Qiankun Investment ini, siapa sebenarnya orang besar? Seorang tokoh besar. Menurut pendapatku, dia hanyalah seorang. Mau Feorice tak berotak itu saja. Seseorang yang memiliki kekuatan finansial yang begitu menakutkan. Jelas bukan orang yang sederhana. Si bodoh itu terlalu sederhana. Dia melupakan satu prinsip. Duduk di atas gunung emas itu sendiri. Itu sendiri sudah merupakan sebuah dosa. Dia tak tahu kekayaan tak boleh dipamerkan. Orang yang kau sebut tak terlalu sederhana ada di sini. Yang Tian. Hancurkan jalanku isi dana. Dan membuat Su Xiaoxiao meninggalkanku. Hancurkan semua milikmu. Anda pasti penanggung jawab dana Qiankun Investment. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah ini. Tindakan dan operasi Anda saat ini, baik dari perspektif ekonomi maupun perspektif bisnis, sepenuhnya merugikan tanpa manfaat. Saya harap Anda bisa menghentikan perilaku ini segera. Jiaro, tidak perlu mengatakan ini kepada orang bodoh. Dia tidak mengerti. Kau masih berpura-pura padahal kematian sudah dekat. Setelah hari ini, caplok keluarga Zhu sepenuhnya. Aku akan membuat keluarga Zhu-mu bangkrut. Aku ingin kalian semua berakhir di jalanan. Qiankun, aku memberitahumu. Aku sebenarnya punya cara. Gunakan aliran uang berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, aku tidak ingin membantumu. Mengapa Yang Tian mengatakan itu? Keluarga Chu jelas sudah dalam keadaan seperti ini. Dia tidak perlu lagi mencari musuh dengan orang ini. Aku tidak percaya bahwa kau bisa menangani Qiankun The Investment film was milikku. translated Aku menggunakan and semua uangku narrated by M Media. untuk membangun kerajaan komersial ini. Lupakan saja sulit membujuknya. Sialan. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku memberitahumu. Siapapun yang kau telepon sekarang, menelepon siapapun tidak ada gunanya. Itu tidak akan mengubah hasil akhirmu.
Halo. Apakah ini Departemen Pajak? Aku melaporkan. Yang Tian, apakah kamu bercanda? Lelucon apa sekarang? Kian Kun investment mereka. Bagaimana mungkin mereka punya masalah pajak? Aku akan menggunakan metode yang begitu sederhana untuk membereskannya. Sejak Kian Kun mendapatkan sistem, dia menjadi puas diri dan sombong, dan tidak pernah membayar pajak. Tak peduli kuatnya kerajaan komersial, dia tetap harus jujur membayar pajak. Aku melaporkan dengan nama asliku, Kian Kun Investment. Kian Kun atas penggelapan pajak. Dana besar dari sumber tak diketahui. Apa yang kau lakukan? Baru sekarang kau ingat untuk membayar pajak. Sudah terlambat. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda Kian Kun? Anda dicurigai melakukan beberapa kejahatan ekonomi. Mohon ikut kami. Aku belum kalah. Aku bisa membayar pajaknya. Tunggu. Selama aku bisa keluar, aku bisa terus punya uang. Sayangnya, kau tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Terdeteksi host telah berhasil melenyapkan protagonis sistem, mengeluarkan hadiah, memperoleh sistem rabat Kian Kun. Sesederhana itu, dan dia menyelesaikannya. Kekaisaran komersial yang begitu besar. Begitu saja. Benar, peperangan komersial tingkat tinggi, seringkali sesederhana dan tanpa hiasan ini. Berdasarkan pemahamanku tentang dia, dia pasti tidak akan membayar pajak. Oleh karena itu, tanggul 1000 mil hancur sarang semut. Kau harus ingat untuk membayar pajakmu. Yang Tian, kamu benar-benar luar biasa. Ya. Yang Tian, bersiaplah untuk mati. Awas, awas. Sial. Mengapa kau mati-matian melindungi orang yang begitu tercela? Aku tercela. Aku tidak tahu mengapa. Kau pikir aku pantas mati? Apakah karena halangi jalanmu pura-pura tak bersalah? Atau apakah karena wanita yang kau sukai menjadi dekat denganku? Hanya karena masalah sepele ini, kau menilai aku pantas mati? Kau menganggap remeh nyawa manusia. Tidak. Baik di masa lalu maupun sekarang, kita tidak memiliki hubungan apapun. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan. Jadi sial. Kau selalu berpikir tentangku seperti ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Pasti dia. Dia pasti telah menyihirmu. Itulah mengapa kau menjadi seperti ini. Karena kau bukan lagi Xiao yang kucintai. Maka kau bisa mati bersamanya. Xiao, awas. Tidak. Aku tidak menyangka akan sesakit ini. Selama aku di sini, tak ada kesempatan menyakiti siapapun. Buatmu mati lebih dulu. The film was translated and narrated by M. Mina. Berhenti. Kalau tidak kami akan menembak. Kau sangat tercela. Kau benar-benar memasang jebakan sebelumnya. Jika kau tidak berniat membunuh, bagaimana kesempatan menangkapmu? Karena aku harus mati. Maka kau harus ikut denganku. Dan kita akan binasa bersama. Bagaimana kau tahu? Setiap kali kau tampak benar dan mengagumkan, pada kenyataannya kau selalu yang paling licik. Jangan kira aku tidak tahu. Setiap kali kau mempertimbangkan pilihanmu, selalu pikir berhasil pura-pura tak bersalah. Aku adalah ketua Balai Raja Abadi. Raja Naga dari alam abadi. Tidak peduli apa identitasmu. Tak peduli tinggi keterampilan bela diri. Selama kamu masih manusia, kamu tidak bisa mengabaikan nyawa orang lain. Selama bertahun-tahun ini, Aula Raja Abadimu, berapa banyak perbuatan amoralmu? Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Hanya kamu sendiri yang tahu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak bisa berada di atas hukum. Aku selesai bicara bahwa dia pergi. Aku memberitahumu. Aku akan kembali. Host terdeteksi. Berhasil melenyapkan protagonis sistem. Mengeluarkan hadiah. Memperoleh sistem Raja Abadi Cucing. Host terdeteksi telah menyelesaikan misi. Menghilangkan 4 pemegang sistem.
Pilih kembali ke dunia nyata. Dan menerima semua hadiah yang diperoleh. Atau tetap berada di dunia saat ini. Aku memilih.